Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Awan Muaz, NIM C241900051. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial analisis spesial maksan untuk menganalisis kesesuaian daerah konservasi. Nah, bisa kita simak videonya. Nah, jadi pertama-tama kita buka dulu nih QGIS-nya versi 1.8. Lalu kita browse bahan yang akan kita gunakan. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita masukkan save file AOI dengan nama file AOI, lalu kita klik Q Markdown plugin, lalu create planning unit grid. Ya, jadi sini kita membuat grid dari file AOI yang telah kita masukkan untuk menghasilkan sebuah grid jadi pada pembuatan grid ini yang dihasilkan adalah PU layer tidung. Jadi untuk membuat sebuah layer gitu kira-kira. Nah, ini kita pilih file name-nya dan lokasinya, lalu kita save, lalu klik OK. Kita yes saja, lalu bisa di close. Selanjutnya kita tambahkan layer lagi. Nah, untuk yang kali ini kita masukin save file yang akan kita gunakan ya, atau yang akan kita analisis. Nah, yang digunakan itu ada mangrove, penutupan karang, penutupan lamun, LWLC, konservasi existing, budidaya laut, dan spot wisata. Nah, ini jadi ada 7 kira-kira. Nah, oh ya, sama pemanfaatan umum. Lalu klik open, lalu open lagi. Nah, kemudian kita langsung aja ke plugins. Nah, dari plugins kita pilih calculate conservation value. Nah, kita klik new, lalu kita select output field name, kita beri nama sesuai ini. Nah, kita bikin lamun dulu, planning unit layer, PO layer tidung. Nah, untuk layer to measure-nya itu penutupan lamun. Nah, ini kita save kemudian, lalu kita new lagi. Selanjutnya itu ada mangrove. Nah, seperti tadi planning unitnya itu layer tidung, select layernya itu mangrove. Kita bikin lagi yang ketiga itu terumbu karang. Nah, kita kasih nama karang, planning unitnya itu PO layer, layer to measure-nya itu penutupan karang, lalu save. Nah, di sini langsung kita run aja. Nah, di proses run ini agak lama ya, jadi nggak apa-apa, ditunggu aja. Nggak apa-apa nih, ditunggu, emang agak lama ya. Nah, kalau udah nih, ntar bakal calculation-nya itu 100, kemudian prosesnya juga bakal 100 ya, kayak nunggu loading aja gitu. Nah, nih kalau sudah selesai akan muncul kayak gini, lalu oke aja, bisa di close. Nah, nextnya itu kita cek dulu nih, udah ada apa belum. Kalau udah ada itu ntar di nomor 789 itu ntar ada tuh. Lalu kita ke special query untuk menghitung. Nah, ini source-nya itu PO layer, where the feature-nya itu intersect. Untuk reference-nya itu disesuaikan. Nah, ini yang pertama kita calculate itu adalah budidaya laut. Nah, kita apply. Nah, kita langsung bisa apply. Lalu kita open attribute table-nya. Nah, kita toggle editing mode-nya kita nyalain, lalu calculation field calculator-nya kita ganti sesuai nilai yang ditentukan. Nah, kita ulangin semua untuk semua tadi tuh, yang spot wisata, penutupan lamun, yang save file yang sebelumnya kita tambahin. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita apply. Nah, ini agak dicepetin dikit aja ya, disesuaikan expressionnya.
lanjut. Kalau udah, nah kita cek dulu nih udah beres apa belum nih. Kalau udah, ntar di attribute table-nya itu yang keisi bakal 233 per 2960. Nah ini bisa di close. Nah ini di close aja. Udah aman. Jangan lupa di save. Save-nya bebas namanya. Lanjut ke, nah ini langkah selanjutnya itu kita buka lagi layernya yang tadi yang udah dibikin itu di PU layer paddingnya. Oh iya nih, biar mempermudah kita bikin file baru, folder baru. Nah ini simulasi 5%, isinya itu ntar ada folder yang namanya input, terus folder output, sama folder PU. Nah udah, kita cek lagi nih masih ada nggak nih, aman nggak nih. Oh ternyata aman, bisa dicek ulang buat jaga-jaga aja gitu. Nah, ini masih 233 per 2960. Udah aman nih, kita close aja nggak apa-apa, itu cuma buat memastikan saja. Kemudian kita ke plugins, Qmasan, kita export. Nah ini exportnya itu biar kita bisa gunakan di Zone Cogito. Ini kita checklist sesuai yang ada seperti di video ini. Lalu untuk skenario input directory-nya itu kita letakkannya itu di folder yang di folder yang input. Iya, di folder yang input. Nah kita oke, kita cek lagi udah di checklist semua yang buat dari file dan bla-bla-nya. Lalu kita oke. Nah ini udah beres, kita close. Kita ke Qmasan, kita configure lagi nih skenario-nya. Kita browse dulu nih mau ditaruh mana, entah hasil input.py ini kita taruh di simulasi 5%. Untuk BLM nya itu kita ganti ke 1000, numrefs nya itu juga 1000. Nah yang ini input dir itu kita taruh di input, output dir itu kita pilih folder output. Ntar yang lainnya itu otomatis diisi sendiri. Lalu kita oke aja, ntar ada skenario itu di close aja bisa. Nah next itu kita pindah ke aplikasi. Sebelum dipindah ke aplikasi selanjutnya, kita copy dulu nih yang tadi udah sempat kita. Nah PU layernya itu kita copy dulu ke bagian PU. Lalu kita buka Zone Cogito, kita new project, specify project name itu kita kasih nama simulasi zona inti. Checklist di bagian include, masukin input dat, lalu di PU nya PU layer tidung yang kita tadi udah bikin. Nah ini ditunggu aja loading dari Zone Cogito-nya. Lalu untuk masukkan parameternya itu kita ganti ke SPEC. Nah untuk propnya itu kita sesuaikan lagi nih. Untuk nilai prop dari lamun itu 0,3. Lalu untuk mangrove itu 0,05, karang itu 0,5. Nah kita run aja nih. Nah, ini nunggurannya seperti tadi, nungguran yang awal ini juga agak lama, jadi nggak apa-apa, ditunggu aja.
beres, hasilnya dapet, kita save untuk kita pakai di langkah selanjutnya. Oke, udah bisa ditutup zona hijau gitunya. Nah, kita buka lagi QGIS-nya. Kemudian kita tambahin vector layer. Untuk vector layernya itu yang PU layer tidung. Lalu kita open plugins, import Maxian untuk mengimport hasil dari zona hijau gitu yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kita pilihnya itu di folder yang tadi simulasi 50%. Itu kita bukanya di output, di bagian output. Nah, kita pilih yang output underscore base ini, kita open. Nah, untuk enter new result field name itu ntar kita ganti menjadi base. Untuk select result field name itu kita biarin aja jadi create new. Nah, ini bisa kita oke. Calculation complete, kita oke, lalu di close aja. Ini kita lihat lagi di properties, kita ubah stylenya. Untuk single simbolnya itu kita ganti jadi graduated. Nah, untuk kolomnya itu kita ganti base, lalu kita klik apply, oke. Nah, ini hasilnya bakal kayak gini. Nah, lalu bisa kita tambahin lagi nih. Nah, ini kan untuk yang base belum ada nih. Nah, kita bisa pakai kolom yang lain. Nah, jadi untuk nambahin kolom yang lain kita plugin lagi. Kita plugins, kita import lagi. Nah, untuk yang kali ini importnya itu sama kayak tadi, dari folder output. Di simulasi 5% yang output, kita pilihnya yang output underscore SSOLN. Kita open aja, si namanya SSOLN, bisa di oke, close. Nah, ini propertiesnya kolomnya ada SSOLN, kita apply. Nah, kita oke, hasilnya bakal kayak begini. Tambahin layernya, kita tambahin layer daratan. Kita bisa pakai dari yang bahan praktek. Di situ ada save file daratan, kita open aja. Untuk PU layer tidungnya itu kita bisa sesuaikan sedikit stylenya. Jadi untuk simbolnya itu ntar kita bikin no line gitu, biar nggak kotak-kotak. Nah, kita pilih simbolnya, kita klik aja simbol selektornya. Simbolnya diklik. Nah, kita change border stylenya itu no pen, kita oke aja, lalu oke, kita apply, kita oke. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Untuk yang daratannya bisa disesuaikan nih warnanya, kan warna daratan tuh hijau, kita oke, hijau, apply, oke. Ini sudah beres untuk pembuatan simulasi daerah konservasinya. Kita bisa save, kita tutup, kita pindah ke QGIS yang 3.16. Kita bikin peta. Pembuatan peta seperti pembuatan peta-peta sebelumnya, jadi kita sesuaikan dulu. Nah, kurang lebih ya begitulah pembuatan peta, disesuaikan aja formatnya seperti yang telah ditentukan.
udah beres. Jadi begini kurang lebih hasilnya.